Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Aku mau menanyakan kabar kalian nih. Kali ini aku punya sedikit surprise ya teman-teman, dan sedikit informasi. Aku mau menyapa teman-teman di rumah semuanya, gimana kabarnya. Kali ini teman-teman aku punya ya, ini kembali lagi di sini aku mau sedikit meluangkan waktu untuk membuat video, yaitu video tutorial bagaimana caranya untuk menanam ini umbi apa ya teman-teman. Ini merupakan salah satu umbi kesayangan aku nih teman-teman, karena aku udah banyak banget membudidayakan jenis keladi dari umbi ini ya. Ini merupakan umbi keladi barat nih teman-teman. Bagi yang belum tahu itu seperti apa ya bentuk daun serta warnanya keladi barat itu, nih aku kasih tahu ya teman-teman. Ini merupakan contoh daun dari keladi jenis barat. Dari namanya aja ini ya udah kelihatan bahwa ini merupakan ciri khas dari daun keladi barat merah ya, karena setengah daunnya ini berwarna merah, sangat merona sekali ya, merahnya cerah dan terang, sedangkan sebelahnya itu berwarna hijau dan ada sedikit titik-titik warna putih seperti ini. Nah, ini merupakan keladi barat yang udah aku budidayakan banyak sekali ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula di sini ya, aku mau menginfokan salah satu langkah yang mudah untuk kalian contoh ya di rumah. Bila teman-teman itu punya umbi ya, ini contohnya bisa juga kalian praktekkan untuk umbi keladi lainnya ya. Ini aku ambil sampel aja umbi keladi barat ya teman-teman. Ini umbinya kan keladi barat ini bisa kita perbanyak melalui tunas ataupun dari cacah umbi. Nah, untuk memperbanyak dari umbinya teman-teman itu kalian memerlukan ya bibit keladi barat yang udah berusia cukup dewasa ya. Nanti bawahnya itu dia akan menghasilkan umbi. Nah, kemudian umbinya itu bisa kalian ya gunakan untuk membudidayakan atau memperbanyak keladi jenis barat. Begitu ya teman-teman. Di sini aku mau menggunakan salah satu metode yang paling cepat menghasilkan banyak anakan ataupun bibit-bibit keladi, yaitu dengan cara mencacah. Kemudian aku menggunakan ini ZPT jenis Root 1F ya. Jadi ini merupakan hormon tumbuh tanaman untuk perangsang zat pengatur tumbuh ya. Jadi dia akan merangsang pertumbuhan akar pada cacahan umbi barat ini, sehingga dia cepat untuk keluar akar serta bertunas dan menghasilkan keladi barat yang cantik seperti ini ya teman-teman. Langsung aja langkah serta caranya ya, aku mau buat tutorial kali ini. Kalian siapkan dulu ini sebagai umbi. Oh ya, kalau kalian tidak punya umbi keladi barat, teman-teman bisa mengambil contoh ya umbi keladi lainnya ya. Di sini umbinya ini udah ukuran jumbo ya teman-teman. Kemudian itu aku akan cincang-cincang ataupun cacah ya, pokoknya yakin salam gatel. Nah, itu slogan kita untuk mencacah keladi barat hari ini teman-teman ya. Ini aku akan cacah menjadi beberapa ya. Kalian bisa lihat ya, ini dari satu umbi ini akan menghasilkan berapa kira-kira. Ini karena udah ada tunasnya sedikit, ini kita pisah dulu ya. Nah, kemudian ya teman-teman, ini kita iris ya umbinya. Kita belah menjadi dua bagian. Nah, kita potong-potong lagi menghasilkan ukuran yang lebih kecil ya teman-teman. Ini kita potong saja ya. Yang penting dalam memotong umbi keladi itu tidak diperlukan ya, melihat mata tunasnya itu tidak begitu penting ya. Tapi teman-teman itu juga harus melihat ya, potongan umbi keladi itu jangan terlalu kecil teman-teman ya. Itu tips dariku. Ini kita akan potong lagi menjadi beberapa bagian ya, agar dia menghasilkan lebih banyak umbi. Oh ya, satu lagi hal yang penting ya, usahakan teman-teman itu memotongnya ya dalam satu potongan itu. Jadi kalian itu sisakan kulitnya seperti ini ya. Ini jadi jangan cuma
kalian potong yang kuning-kuning seperti ini. Nah teman-teman, kalau kalian memotong umbi keladi dan kalian lihat itu dalamnya itu berwarna kuning segar seperti ini, itu tandanya ya umbi keladi itu masih bagus dan sehat ya teman-teman, jadi dia tidak busuk. Oke, ini lanjut kita potong-potong ya, kita percepat karena sepertinya mau hujan teman-teman. Ini aku potong menjadi beberapa bagian. Oh ya teman-teman, aku juga banyak menggunakan cara lain ya untuk menumbuhkan ataupun merangsang pertumbuhan akar. Tapi kali ini teman-teman, aku akan menggunakan ataupun mencoba hormon root one ya. Itu udah banyak sekali para pecinta tanaman itu pasti tahu ya. Sebelumnya aku juga udah pernah membuat video itu dengan menumbuhkan akar itu sebagai zat perangsangnya aku gunakan hormon lain ya, jenis root one itu juga bisa ya, ataupun dengan B1 dan fungi. Nah bedanya kalau menggunakan root one itu ya teman-teman itu nggak perlu mencampurkan fungi serta B1 ya. Biasanya kan aku dalam video sebelumnya itu aku gunakan fungi plus tambah B1 itu. Jadi kalau kalian udah menggunakan root one itu kalian tidak perlu lagi ya menggunakan dua produk sekaligus, jadi lebih efisien ya teman-teman begitu. Karena B1 serta fungisida itu udah terkandung dalam root one F ya teman-teman. Nah udah selesai, ini hasil cincangan serta potongan umbi keladi jenis barat ini siap untuk kita tanam ya. Kemudian ya teman-teman, ini kalian siapkan ya hormon root one F ya. Ini kita akan buka dulu. Bila teman-teman belum tahu bentuknya, dia itu serbuk ya teman-teman, seperti ini. Nah ini ya teman-teman serbuk, jadi kita akan gunakan ini untuk merangsang akar-akar pada umbi keladi yang kita cacah. Kita masukkan dulu ke dalam wadah, kemudian ya ini harus kita campur dengan air teman-teman. Jadi ini kita tambahkan dengan sedikit air ya, agar dia lebih encer dan membentuk pasta ya. Kita aduk seperti ini. Nah harus tercampur secara rata ya antara air serta root one-nya teman-teman. Kalau sudah ya sobat-sobatku semuanya, baru deh teman-teman itu bisa memasukkan hasil potongan umbi keladi tadi ya. Ini kalian masukkan aja ke dalam wadah agar lebih mudah untuk mencampurnya ya teman-teman. Nih, nah, kita masukkan aja seperti ini. Lalu kita tutup dan bisa teman-teman kocok-kocok ya seperti ini. Kocok-kocok sampai merata ya. Ini lagi ya, ini lebih praktis ya. Nih kocok-kocok. Nah ini kan udah nempel ya putih-putihnya, ini bisa kita tuang. Ya kita ambil semuanya. Kemudian kita aduk lagi ya seperti ini. Ini udah tercampur secara merata ya teman-teman. Udah kelihatan putih-putihnya seperti ini. Tinggal kita angin-anginkan ya. Sambil kita angin-anginkan, ini kita akan menyiapkan media tanamnya ya. Ini media tanam andalanku ya. Ini racikan media tanam keladi berupa yaitu sekam bakar dan juga tanah kompos ya. Ini aku aduk jadi satu dalam pot. Nah ini akan kita gunakan untuk menyemai umbi-umbi keladi tadi. Oke, kalau udah
aku akan ya memasukkan media tanam itu ke dalam ini polybag ya, polybag ukuran kecil ya teman-teman. Nah ini ya sobat-sobatku semuanya, kita masukkan secukupnya aja ya untuk menyemai tadi cacahannya. Kalau udah ini tadi hasil cacahan umbinya yang udah kita lumuri dengan rotuan ya, ini tinggal kita semai ke dalam polybag yang udah kita berikan tadi media tanam berupa campuran sekam bakar dan juga tanah kompos ya, kita taruh di atasnya ya teman-teman. Satu polybag itu cukup satu cacahan umbi ya, itu agar dia itu tidak berebutan unsur hara. Ini kita taruh di tengah-tengah ya teman-teman, itu seperti ini. Nah bisa teman-teman contoh ya di rumah. Oke, kalau udah atasnya ya kita tutup lagi dengan lapisan berupa kompos dan juga sekam bakar, tapi sedikit dan juga tipis saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu banyak. Selanjutnya teman-teman tinggal kita siram dengan air sumur ya ini, atau air bersih. Diratakan ya menyiramnya. Oke, selesai.